Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini yang mana masih pada bab 1 dengan materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun pada minggu ini Ibu akan membahas mengenai bab ketiga terkait materi menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Adapun pada bab ketiga ini terdiri menjadi dua. Yang pertama nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Kemudian yang ketiga, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwujudan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan pandangan. Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara telah diseharikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup juga mengandung isi butir pengamalan Pancasila, yaitu yang pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama, menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk yang Maha Esa, mengakui kesamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan terpah-selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan sila yang terakhir itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian setelah kalian menyimak penjelasan pertama Ibu, silakan mengerjakan aktivitas 1.4, tabel 1.4, halaman 17-18. Kemudian itu sebab yang kedua itu membinasakan perilaku sesuai nilai dan nilai dalam berbagai kehidupan. Itu berupa tugas ya anak-anak untuk jadi pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas menjadi diri bangsa Indonesia. Pembiasaan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, terdapat 4 kebiasaan. Yang pertama mengenai membiasakan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga antara lain sebagai berikut. Ini dapat kalian isi. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa. Dengan harapan kelak setelah lulus, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Setelah itu, kalian bisa mencari beberapa contoh. Dan yang ketiga, membiasakan berlaku sesuai dan nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Juga kalian juga bisa memberikan contohnya. Dan yang keempat, membiasakan berlaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Merupakan aspek penting dalam pelaksanaan berlaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah negara yang berperan dalam melestarikan pandangan hidup atas suatu negara. Perilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Bisa kalian isi. Terkait sebab kedua ini, kalian bisa mengerjakan tugas halaman 18 dan 19, di mana kalian dapat memberikan contoh tiap-tiap berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika terdapat salah kata, Ibu minta maaf. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan dapat